Potensi diri dan majulah bersama FKIP. FKIP Unsurban Indonesia, tempat kami menuntut ilmu, melahirkan pendidik yang berkualitas dengan semangat juang 45. Segala doa kami panjatkan, dengan usaha kami bangkit, kembangkan potensi diri dan majulah, pantang menyerah sebelum gapai cita. Maju dan jayalah kita bersama, sivitas akademika FKIP, membina menghasilkan insan malahi di kampus yang penuh perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang, diantaranya saya Rani Lestari, saya Febrian Tiono, saya Mirna Irwati, saya Linda Putramasari, saya Mawanda, saya Ikan Lula. Baik, video kali ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan oleh dosen pengampu Ibu Dr. Siti Sapia SSM Home dengan judul materi Tata Kelola dan Etika Bisnis. Selamat menyaksikan. Dadah. Materi yang pertama yaitu definisi tata kelola perusahaan. Esensi corporate governance adalah atau tata kelola perusahaan adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap shareholders dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, prinsip tata kelola perusahaan. Yang pertama itu transparansi adalah keterbukaan informasi yang cukup akurat dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan. Dan yang kedua itu accountability atau akuntabilitas adalah kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban perusahaan sehingga pengelola terlaksana dengan efektif. Dan yang ketiga itu responsibility atau pertanggungjawaban adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan dan prinsip korporasi yang sehat. Dan yang keempat itu independensi atau kemandirian adalah pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan undang-undang serta prinsip korporasi yang sehat. Dan yang terakhir itu fairness atau kewajaran dan kesetaraan adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasar perjanjian dan peraturan undang-undang. Aspek dalam tata kelola perusahaan. Ada 5 aspek. Yang pertama, hak-hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan. Hak-hak pemegang saham harus dilindungi dan difasilitasi. Yang kedua, perlakuan setara terhadap seluruh pemegang saham. Seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, harus diperlakukan setara. Seluruh pemegang saham harus diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan perhatian bila hak-haknya dilanggar. Yang ketiga, peran stakeholders dalam corporate governance. Hak-hak para pemangku kepentingan
harus diakui sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan bekerja sama aktif antara perusahaan dan para stakeholders harus dikembangkan dalam upaya bersama menciptakan kekayaan, pekerjaan, dan keberlanjutan perusahaan. Yang keempat, disclosure dan transparansi. Disclosure atau pengungkapan yang tepat waktu dan akurat mengenai segala aspek material perusahaan termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan governance perusahaan. Dan yang terakhir, tanggung jawab pengurus perusahaan. Pengawasan komisaris terhadap pengelolaan perusahaan oleh direksi harus berjalan efektif, disertai adanya tuntutan strategi terhadap manajemen, serta akuntabilitas dan loyalitas direksi dan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Manfaat tata kelola perusahaan. Yang pertama, mengurangi agency cost. Yang kedua, mengurangi biaya modal. Yang ketiga, meningkatkan nilai saham perusahaan, sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang. Dan yang keempat, menciptakan dukungan para stakeholder atau para pihak yang berkepentingan. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pemimpin dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, masyarakat. Kesimpulannya adalah tata kelola perusahaan atau corporate governance adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip. Penerapan prinsip GCG atau tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai ekonomi jangka panjang bagi para investor dan pemangku kepentingan atau stakeholder. Ya coba kau ya.